Hai guys, aku Risa dari Risa Channel. Hari ini khusus buat kalian-kalian yang kepo, aku akan ngepoin orang-orang yang ada di balik produksinya video klip El Kasih Legacy. Itu loh yang lagi viral itu, ya kan? Nah, ini adalah Warna Production. Ini dia. Yuk ah, ikutin aku. Halo. Akhirnya sampai di sini aku. Silakan. Hai guys, aku Risa dari Risa Channel. Nah, sekarang aku udah ada di Warna Production nih. Khusus buat ngepoin orang-orang yang ada di belakang layar, proses produksinya video klip yang viral banget, El Kasih Legacy. Penasaran kan? Yuk sekarang kita ngobrol sama Mas Yoga. Halo Mas Yoga, Halo Mbak Risa. makasih banget udah welcome. Kami terima kasih nih udah datang. Sama-sama, seneng banget aku. Okay. Nah gini Mas, aku kan Miss Kepo ya, jadi aku punya 1000 pertanyaan. Boleh jelasin nggak Mas Yoga ini di sini sebagai apa? Saya di sini untuk di manajemen. Manajemen ini bertindak sebagai managing directornya. Oh, managing directornya guys. Jadi ngurus-ngurus urusan rumah tangga dan sebagainya. Tapi untuk di produksinya, saya ini bertindak sebagai produser. Terus boleh nanya lagi ya? Ya, silakan Mbak. Pertanyaan kedua adalah, sejak Mas Yoga pertama bergabung di Warna Production, udah menggarap karya apa aja nih dan klien-kliennya apa aja? Warna Production ini adalah sebuah creative house. Ya memang pekerjaannya sih dari dulu sampai sekarang mirip-mirip, baik dari video klip, pembuatan video klip, pembuatan profile company, pembuatan TVC, PSA, mungkin dan kedepannya juga ada untuk film segala macam. Kita juga sudah pernah buat web series juga. Jadi intinya ini seperti semua pekerjaan, semua karya yang berhubungan dengan audio visual ya? Benar sekali. Jadi untuk audio visual kita bisa garap lah untuk pekerjaan itu, semacam itu. Nah guys, berikutnya aku mau kepoin khusus untuk kalian sutradaranya, direkturnya Mas Beng Arianto yang baru-baru ini ngegarap video klip yang viral banget di jagat dunia maya. Sutradaranya Warna Production. Yuk kita lanjutin ke kepoan kita guys. Boleh nggak cerita awal mulanya Mas Beng ini jadi direktur? Oke. Saya sebenarnya nih bisa dibilang pekerjaan saya itu 3 sebenarnya. Pertama, yaitu adalah saya jurnalis. Saya terjun di dunia jurnalis itu sejak tahun 87. Terus tahun 92 saya masuk ke pekerjaan kreatif di advertising. Akhirnya saya masuk ke PH, masih juga sebagai still foto dan juga sedikit membuat sebuah membantu ide kreatif, masih dalam proses ide kreatif. Sebenarnya aku kesini khusus aku mau ngepoin tentang El Kasih Legacy. Boleh ceritain nggak Mas? Apa sih latar belakangnya Mas Beng Arianto memutuskan untuk berinisiatif nih bikin video klip El Kasih Legacy ini? Ya. Dulu waktu saya di grupnya Rekapital, saya tuh masuk di beberapa media ya, membantu Rekapital. Dia punya 12 media waktu itu, cetak dan televisi. Nah, kantor saya itu di bawahnya adalah studio rekaman. Oh gitu. Namanya Rospek. Nah, seringkali itu di bawah ya banyak orang yang rekaman kan di situ. Kadang suka bergabung tuh dengan anak-anak band, dia bercerita. Nah, kebetulan saya dulu kan awal terjun di media adalah di jurnalis musik dan hiburan. Nah, dari situ tuh saya ngelihat sosok yang namanya saya kenal pertama dari grup El Kasih adalah El Arif. Arif duluan ya. Karena El Arif itu memang yang mengurus manajemen dari studio itu. Oh gitu ceritanya. Oke. Nah, dari situ akhirnya saya mengenal satu-satu kelompoknya El Kasih. Setelah Arif, saya kenal Ibnu. Nah, setelah itu Ari Bias atau El Ari ya. El Ari, nah, ya. Saya ingat tuh Ari. Wah,
waktu dulu saya di Rekapital, itu rata-rata yang buat music scoring adalah anak-anak prospek. Nah dari perjalanan itu sampai akhirnya kebangun Warna, ya kita komunikasi lagi, akhirnya Ari mau join dengan Warna Production untuk mengisi scoring pekerjaan dari Warna Production. Guys, ini yang aku kagum banget dari Mas Beng Arianto ya. Mas Beng ngakunya kolonial gitu. Cuman hasil karyanya itu milenial guys. Jiwanya muda terus ya kan? Tiap hari orang lihatnya muka saya pasti kusut terus gitu loh ya. Karena tiap hari nih dengan membangkitkan lagi Warna Production dengan pekerjaan yang larinya rata-rata lewat saya dan kebetulan cuma satu, saya sebagai kreatif director di sini. Jadi ide-ide kreatif tuh ya harus terus berkembang. Bahkan seringkali tim kreatif di Warna agak bingung menghadapi saya. Karena apa? Kadang-kadang ide itu bisa ada di lapangan dengan sendirinya. Gitu loh. Terus aku boleh ajuin pertanyaan nggak? Pertanyaan selalu aku ajuin pada narasumber aku nih. Nah, buat teman-teman para milenial, boleh nggak kasih tips? Apa yang harus dilakukan bagi mereka untuk menjadi seorang yang seperti Mas Beng nih? Orang yang kreatif, yang selalu punya gagasan, punya ide-ide cemerlang, dan kayaknya nggak ada bisa-bisa guys, ya nggak? Kepo kan? Sering mimpi. Tidur aja yang banyak, di situ berimajinasi. Nah, imajinasi itu implementasikan dalam bentuk karya cipta. Itu aja. Kalau dunia kreatif itu kan dunia hayal sebenarnya. Bagaimana kita membuat sebuah imajinasi yang orang belum terpikirkan, kita udah terpikirkan, kita realisasikan. Pesan saya sih satu. Iya. Kalau mau menciptakan sesuatu, itu pasti ada batasan ketakutan. Wah, ini nanti bagaimana ya? Lakukan aja dulu. Jadi jangan ada batasan ya Mas? Nggak usah dibatasin dulu. Tuh. Nanti keterbatasan atau ketakutan itu akan terjawab sendiri kok di lapangan. Itu aja, kuncinya di situ. Boleh ceritain nggak? Apa sih latar belakangnya Mas Beng membuat video klip Kasih Legacy ini? Pasti semua pada pengen tahu deh. Boleh di-share? Oke. LKC ini saya melihat bahwa hampir sebagian besar yang ada di situ adalah teman sebenarnya. Nah, saya tahu Ibnu itu sosok orang yang sebenarnya cukup smart ya. Dia pintar. Brilian katanya ya? Ya, dia cukup pintar. Karena kepintarannya itu, dia bisa menciptakan lagu yang hit gitu loh. Iya. Dia sering bercerita masalah-masalah ya itu, masalah royalti, masalah dengan label lah. Tapi kalau saya bercerita itu kan saya nggak mau masuk terlalu jauh. Iya benar. Gitu loh. Dan lagunya yang paling hits dari El Ibnu adalah Kau Tinggalkan Cinta. Mas Beng boleh nggak bagiin ke teman-teman semuanya? Gimana sih awal prosesnya muncul ide ceritanya nih? Oke. Ya itu karena basicnya ini semua adalah temen. Saya kenal di awal, saya kaget saat El Ari menceritakan bahwa Ibnu sekarang dirawat di panti jompo. Nggak kebayang dong. Iya. Wah, betapa berat nih masalahnya. Oh, dia ceritakan itu, dia stroke, dia tinggal istrinya. Iya. Ya saya juga merasakan itu. Nah dari situ saya tersentuh, apalagi saya baca tuh di infotainment setelah Ari cerita, akhirnya semakin jelas gitu masalahnya. Sampailah kebetulan nih Ari satu komunitas nih, jadi saya diajak Ari untuk ikut komunitas Genta Bangsa. Genta Bangsa ini adalah generasi muda cinta dan bangga sejarah bangsa Indonesia. Itu milik dari Pusjara TNI. Dari situ saya mendengar cerita dia, saya bantu nih supaya Ibnu masih bisa berkarya, kan dia masih bisa menulis, walaupun mungkin menyanyi udah sulit. Sampai akhirnya Ari menciptakan lagu khusus untuk video klip. Saya tanya sama Ari, Ri, mana lagu yang akan lu angkat ini? Kayaknya Kau Tinggalkan Cintaku. Wah pas Ri, karena syairnya di situ ada bagian yang memang terjadi. Dia kan penciptaan itu belum terjadi itu, dia ditinggal, dikhianati. Jadi sebuah lagu yang akhirnya menjadi kenyataan. Jadi gitu kenyataan. Ya? Nah dari situ saya buat konsep yang benar-benar ya coba menyentuh, karena juga saya ikut merasakan di situ kan. Wah kalau video klip ini sukses, ini kan bisa menjadi legacy gitu loh. Bahwa gitu ceritanya. Bisa menjadi legacy bahwa LKC itu tetap ada menjawab pertanyaan dari para fansnya atau L-friend. Boleh aku tahu nggak kata legacy itu siapa yang kepak dengan kata itu? Ya itu idenya Ari sebenarnya. Gitu. Makanya saya sambungin semua. Iya. Gitu loh. Nah legacy dalam video klip itu sendiri adalah saat
El Ibnu merasa ternyata lagu yang dia nyanyikan dan dia ciptakan dibawakan orang juga wah. Nah, legacy itu muncul pada saat mereka turun panggung, mereka salaman. Memang ini sudah tidak ada di dalam klip, tapi dengan gitu loh, akhirnya realnya terjadi gitu loh, dari bisa foto bersama dan segala macam, hingga masukan Arif bahwa kalau ini menjadi hidup viral, maka lahir lagi nih LKC yang namanya LKC Reborn. Mas Beng kan kenal sama personel LKC ini udah sejak tahun 2007 nih, ya kan? Nah, boleh ceritain nggak apakah itu membantu untuk pembuatan konsep dari video klip LKC Legacy ini? Ya, yang jelas tak kenal maka tak sayang. Iya benar-benar. Ya artinya karena kita kenal jadi lebih mudah sebenarnya. Oh gitu. Ya, perasaan itu kan akan muncul kalau kita sudah kenal gitu loh. Iya. Dari konsep itu juga kan pakai perasaan supaya apa yang kita rasain kita blend, kita build ke dalam visualisasi seperti itu kan imajinasi. Bagaimana rasa itu kita pindahkan ke orang lain, caranya dengan apa? Macam-macam. Medianya kebetulan adalah audiovisual. Ya itulah saya buat. Jadi kedekatan secara emosional itu sangat membantu Mas Beng Arianto untuk menjadi lebih berempati, bisa menyelami perasaannya El Ibnu. Makanya tercipta karya yang begitu hebat karena sesuai dengan kondisi El Ibnu saat ini gitu guys. Kalau dibilang hebat sih enggak lah. Artinya menyentuh ya gitu loh. Dengan konsep itu saya coba build atau kita masukin tuh unsur-unsur yang sesuatu yang pernah terjadi dan keadaan dia yang saat ini gitu loh. Dan yang paling penting adalah di dalam video klip itu bagaimana kita tunjukkan seorang El Ibnu yang saya kenal, orang yang begitu dulu tegas, pintar seperti yang tadi saya bilang ya, sehat, itu harus muncul walau dengan karakter di mukanya saja dia senyum. Di awalnya itu kan dia senyum. Ya, supaya apapun yang terjadi di dirinya dia lewati, dia hadapi sesuai dengan kemampuannya dan dia tidak akan drop atau down dengan apa yang diterima saat ini atau cobaan yang dia terima saat ini yang dia miliki. Nah, tetapi setelah itu ada sesuatu adegan yang menyesuaikan dari syair lagu. Yaitu saat dia dikecewakan ya, dia terlintas lah itu. Saya coba buat adegan-adegan di mana dia melihat langsung kejadian itu dan dia teringat masa lalu. Perih banget. Ya, mengingat masa lalunya yang pernah dekat, yang selalu diperhatikan hingga sampai dia ditinggalkan. Saya olah itu gambar supaya menjadi dramatis sampai akhirnya dia ketemu teman-temannya. Supaya apa? Karena kan teman-temannya memang niatnya untuk menyemangati dia. Iya. Dan dia ceritanya dia diundang lah, ayo datang walaupun dia dengan keterbatasan diundang untuk melihat performnya dan yang dinyanyikan oleh teman-temannya itu ternyata lagu ciptaan dia. Pada saat ketemu teman-temannya itu ada adegan yang benar-benar real dari Ibnu nongol. Itu adegan yang luar biasa yang saya nggak setting dan saya belum instruksikan, mengalir begitu aja, dia tersenyum, dia ini wah itu luar biasa buat saya adegan itu. Tersenyum begitu cerah, begitu bahagia. Begitu bahagia pada saat temennya hadir datang ke dia. Gitu. Karena itu adalah sesuatu yang El Ibnu sangat rindukan dari LKC, yaitu adalah kumpul, tawa, dan karya. Dan ini yang terjadi kan, makanya begitu sumringah itu kali ya. Ya kalau dalam bahasa imajinasi saya atau bahasa psikis atau psikologi, perhatian orang terhadap dia dalam kondisi dia yang serba punya keterbatasan tentu akan ngangkat secara emosional. Makanya pada saat dipertemukan dia dengan temannya, dia begitu tertawa bahagia sampai kelihatan mau menjerit. Nah itu adegan yang saya anggap luar biasa ekspresi dari si Ibnu gitu. Luar biasa. Nah selanjutnya dengan itu konsep sinematografi ya. Di situ kan selalu saya munculkan dia mulai start masuk ke kafenya itu low angle, terus juga coloringnya kita pikirin, terus
komposisi kita pikirin supaya lebih dramatis. Dia masuk dengan percaya diri, dia melihat performa dari teman-temannya. Saya coba dramatisasi di situ tuh, Iya, iya. ya, dengan adegan moving cam, terus Iya. time lapse, Iya. ada still yang untuk warnanya pun saya pikirin gitu loh, coloringnya. Keren banget pokoknya, aku sampai udah speechless mau ngomong apa bingung saking kerennya. Jadi guys, sebenarnya ada satu pertanyaan yang aku mau nanyain. Dalam proses pembuatan video klip El Kasih Legacy ini, apa aja sih sebenarnya tingkat kesulitannya tuh gimana gitu loh? Awal saya mau buat tuh El Ari atau Ari Bias atau Ari itu sudah ngasih tahu bahwa si Ibnu ini ada masalah dengan kondisi kesehatan kan. Karena saya juga nggak usah diinfo, udah tahu kalau orang Iya. kena stroke seperti apa gitu. Iya, iya. Kita harus benar-benar jaga kesehatan dia. Iya, iya, benar. Jadi saya juga benar-benar di dalam video klip itu sedikit mungkin El El Ibnu Ibnu. ini tidak lelah gitu loh. Iya. Satu itu masalah fisik ya. Terus yang kedua, sedikit mungkin Ibnu ini jangan sampai turun moodnya. Biasanya kalau orang kena stroke kan ini Moodnya, sedikit iya. moodnya suka turun Iya, gitu loh. benar. Nah, terus yang ketiga, saya juga takut ya karena ini dia di dalam pengawasan yayasan. Jadi ada terbatas waktunya gitu. Oh, Jadi ada saya batasan benar-benar maksimal konsentrasi di situ bagaimana caranya Ibnu ini tetap fit gitu loh. Jangan sampai dia tumbang atau down atau jadi masalah di ini. Nah, jadi tingkat kesulitan saya adalah ya karena dia punya keterbatasan untuk melakukan sesuatu hal, gerakan kita harus cepat nih. Iya, iya. Jadi take by take kalau bisa ya ini oke. Ini sekali take di view ini harus oke. Frame ini harus oke. Adegan ini harus oke karena itu kan kita ngambil yang tadinya jadwalnya jam 12 kamera raw mundur gara-gara salah satu personilnya itu telat datangnya. Gitu. Nah, akhirnya ya saya berhadapan dengan outdoor ini kan matahari nih lightingnya. Benar-benar. Gitu loh. Nah, saya kejar itu sampai ya alhamdulillah ke Uber tuh waktunya. Itu tingkat kesulitan yang cukup tinggi buat saya. Artinya dengan yang harusnya tim kerja pun kalau buat video klip seperti ini mungkin lebih dari 10 orang lah, ada runner, ada telco, ada art director, ada lightman, ada segala macam. Itu kita cuma ada 5 orang. Yang sesuatu sebenarnya tidak 5 mungkin orang. gitu. 5 orang. Jadi ya saya ngedirect, saya mindahin barang kadang-kadang atau mindahin meja atau juga mungkin ngecek lighting, Semua semua. dikerjain ya? Ya kayak editor, juga Iya. sih sebagai clapper, juga sebagai script continuity, Iya. multi talented Multitasking. semua, multitasking. Ya begitu juga dengan production manager yang harusnya cuma ngitung anggaran atau persiapan apa, dia juga harus bantu ngambil kursi roda dan segala macam. Begitu juga yang make up, bantu segala hal semuanya, dokumentasi dan segala macam. Banyak banget ceritanya guys. Ya Berjilid-jilid artinya ada ya. kenangan lah. Tapi Iya. apapun itu ceritanya, ya saya puas karena apa? Video ini bisa viral karena memang tujuannya untuk itu supaya apa? El Kasih ini bisa bangkit lagi Iya, dan benar. Ibnu bisa menciptakan karya-karya terbaru lagi. Nanti Iya, kita tunggu benar, aja. benar. Saya yakin 100% bahwa Ibnu masih mampu untuk membuat syair lagu yang baik walaupun dia sudah tidak bisa menyanyikannya. Pada dasarnya memang El Ibnu tuh seorang yang brilian dan dengan support dari semua orang, support itu pasti akan membangkitkan kreativitas kembali ya, semangat untuk berkarya kan itu yang penting ya. Ya, itu yang paling penting kita support. Benar. Ya, adapun saya baca banyak netizen beranggapan, wah ini momen nih El Ibnu sakit, terus El Kasih bangkit. Banyak juga netizen berpikir seperti itu. Iya. Tidak, justru El Kasih bangkit itu kebangkitan dari semangat dia juga. Dia jadi semangat hidupnya. Jadi ada Benar. sesuatu yang bisa dia lakukan untuk penggemar dari El Kasih. Semua sudah ngeliat ya hasil karyanya video klip El Kasih Legacy seperti apa kan kerennya. Nah boleh nggak aku tanya-tanya nih soal proses pasca produksinya gimana nih? Berapa lama tuh jadinya? Terus Oke. prosesnya gimana? Nah, proses pasca pun saya tambahin lagi. Ada cerita tentang dari tim El Kasihnya ya, dari personel El Kasih. Bahkan saya juga bercerita bagaimana konsep itu bisa terbangun. Iya. Ya, akhirnya kita buat supaya apa? Supaya terjaga nih konsisten viralnya si El Kasih. Iya, Ada cerita terus, ada cerita, tapi Iya. itu menarik gitu loh. Iya benar. Saya sebagai teman El Ibnu,
sangat sedih kalau yang dicari orang itu adalah cerita yang tidak menyenangkan. Iya. Nah, saya coba membuat cerita yang lebih baik dari cerita-cerita tentang masalahnya Ibnu gitu loh. Mas Beng, makasih waktunya. Sebelumnya aku mau makasih nih karena hari ini aku banyak belajar banget, dan salah satunya banget yang aku belajar itu adalah tentang persahabatan. Tentang cinta dan persahabatan seperti konsepnya Mas Beng ini di LKC Legacy. Jadi ternyata sebuah persahabatan itu bisa menelurkan sebuah karya yang wow banget, ya kan? Karena dapat semua insight-nya ya, Mas. Insya Allah Karena semua dapat. tahu luar dalam, jadi benar-benar bikin karya yang benar-benar all out gitu loh. Dan satu lagi ya, dalam video LKC ini juga sebenarnya ada peran yang lebih besar yang diberikan untuk bangkitnya LKC, yaitu peran dari support Kapus Jarah, Kapus Brigjen TNI Prantara Santosa. Dia sangat mensupport orang-orang yang punya kreativitas, sehingga pembuatan video klip LKC Legacy ini berjalan lancar. Itu semua support dari Kapus Jarah TNI Pak Brigjen Prantara Santosa dan komunitas Genta Bangsa. Itu poinnya. Ternyata siapa sih yang tahu di balik sebuah proses video klip ternyata bangsa terlibat di situ. Ya, tadi ya Kapus Jarah, Genta. Wah, ini fakta-fakta yang benar-benar mencengangkan ya guys. Oke guys, sahabat Risa Channel dan Elle Friends dimanapun kalian berada, thank you for watching Risa Channel. Jangan lupa ya, kepoin terus Risa Channel karena hanya di sini, yes hanya di sini, kalian bisa ngepoin tentang LKC Legacy perjalanannya. Aku bikin series yang banyak, berseri-seri, sehingga akan puas semua urat-urat kepo kalian guys, sampai ke relung kepo yang terdalam, ya kan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh dunia ya, supaya channelku ini makin berkembang. Sampai ketemu ya di postingan berikutnya. Bye!